Assalamualaikum, salam sejahtera, puji Tuhan, Alhamdulillah. Hari ini saya bisa buat konten lagi, masih dikasih kesempatan hidup. Setelah sebulan saya tidak konten, dikarenakan saya mendapat, ya kalau mau dibilang, ya kenikmatan lah, sakit lah. Diingatkan mungkin sama Tuhan. Jadi penyakit itu mungkin untuk peringatan untuk saya apa? Bisa menjaga kesehatan saya lagi. Mungkin saya masih dikasih waktu untuk hidup lagi. Kalau mau lihat secara pribadi, saya itu orang yang jarang sakit. Apalagi sakit yang besar. Ini baru pertama kali saya hadapi selama hidup. Saya mendapat penyakit langsung diambil tindakan operasi besar lagi. Itu ternyata saya punya penyakit kronis jantung. Dan sebenarnya sudah berapa kali kena serangan jantung, tapi saya nggak pedulikan itu. Saya jalanin biasa aja. Ada baru saya rasakan setelah saya berobat ke dokter. Pun saya ke dokter itu, saya ini tipe-tipe orang yang paling anti saya tuh cek-cek ke laboratorium atau apa. Kenapa? Saya tuh males ketahuan penyakit ada apa-apa, jadi makin manjang. Mas saya nikmatin, saya jalanin, saya nih. Tapi di sini kayak ada apa ya? Kayak ada tangan Tuhan ini. Ada yang mengingatkan saya. Yang sebetulnya apa? Kalau ini saya mungkin nggak saya lakukan berobat. Yang saya menyaksikan beberapa 2 bulan ini, banyak orang mati mendadak itu karena serangan jantung. Ada satu teman habis lebaran 2 hari, ada umurnya 50 tahun. Turun dari mobil, meninggal karena jantung. Ada kemarin lagi seorang polisi juga. Di sini saya diingatkan oleh satu yang saya sangat apa ya? Saya hormatin orang. Ini orang karena begitu perhatian sama saya. Itu di situ waktu saya di Solo melihat saya pegang-pegang begini, itu satu Pak Martinus Hukom. Dia seorang irjen kepala Densus 88. Bayangkan seorang irjen kepala Densus 88 bisa melirik mata saya, melirik, kenapa Habib sakit? Habib berobat nanti sampai Jakarta sama saya. Nah, bilang enggak lah, saya itu paling pantang. Enggak, nanti Habib mas saya berobat. Sampai di Jakarta masih diingatkan. Akhirnya saya berobatlah ke laboratorium dengan Pak Martinus itu. Saya juga takut. Tapi saya jalanin. Mungkin kalau yang nyuruh saudara saya, istri saya, mungkin saya tolak. Nah, orang lain kadang-kadang saya terima. Dari situ sampai saya ke Medistra. Di situ kronis saya sudah hampir 90% lebih. Banyak penyumbatan, saya harus di kateter. Dari kateter mungkin mau diambil tindakan apa. Di sini saya melihat hidup itu indah kalau kita mau resapin, sekalipun dalam keadaan sakit. Sakit pun kadang-kadang itu nikmat, karena di situ saya bisa menemukan persaudaraan. Yang heran itu malah dari orang lain memikirkan saya. Saya ada suatu ambil kata-kata hikmah itu. Kerabat dekat adalah orang yang didekatkan oleh rasa cinta, meskipun nasabnya berjauhan. Dan orang asing adalah orang yang tidak dihubungin oleh rasa cinta, meskipun nasabnya dekat. Itu dari Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Di sini saya melihat ada pertemanan, ada persaudaraan. Akhirnya dari Medistra itu saya dibilang ada masalah. Setelah itu saya melihat ada yang sakit semua. Setelah habis lebaran saya ada kontak satu dokter Fauzi bin Yahya di Bandung. Dia juga ahli jantung. Saya kirimlah medis, saya tanya, Pak Fauzi ini kok saya ini dibilang jantung gini-gini. Emang sebelumnya saya sudah agak gak enak. Ada medisnya Zen, bilang kebetulan ada yang dari Medistra. Saya kirim. Setelah melihat daftar medis, Dr. Fauzi bilang sama saya, Pak, Beb, orang boleh Anda lawan, tapi jantung jangan Anda lawan. Anda bahaya. Anda harus segera ke rumah sakit, ditunjukin rumah sakit jantung Jakarta di Matraman. Anda bertemu dengan Dr. Wisnu. Akhirnya sampai saya bisa dapat kemudahan semuanya itu, sampai saya bisa segera di kateter. Akhirnya di kateter itu saya dinyatakan oleh Dr. Wisnu
Jantung saya itu sudah nggak bisa lagi di ring atau di apapun, lebih bagus ambil tindakan operasi bypass. Karena sudah 3 dokter, ya saya tawakal. Lakukan dok, apa yang terbaik. Dan saya kalau melihat ada itu sehat, cuma mungkin saya itu sering jalan nyesek. Operasi berjalan alhamdulillah rapi semuanya, dapat kemudahan, dapat dokter yang baik-baik. Apa yang ada di benak saya? Ini dokter ini bagi saya wali. Kenapa saya bilang wali? Dada saya dibedah nih, digergaji. Saya dalam keadaan nggak sadar, bisa aja dia memainkan umur saya. Tidak ada yang tahu saya almarhum. Saya bisa keluar hidup. Ini dibedah. Ini bukan main-main, jantung lagi. Suatu organ tubuh manusia yang selama hidup tidak pernah istirahat walaupun sedetik. Karena kalau dia berhenti mati. Organ yang lain masih istirahat. Mata bisa merem, badan bisa istirahat. Cuma satu jantung. Satu-satunya organ yang tidak pernah berhenti sekalipun kita tidur. Itu jantung. Ini dibedah. Habis dioperasi apa? Saya setelah keluar dari kamar operasi, kaki saya tuh 2 dibongkar. Diambil ada 1 urat nadi apa. Ini lagi kelebihan Tuhan. Katanya ada emergency urat. Itu bisa dimasukkan buat jantung untuk bypass. Jadi nggak melalui itu. Saya lihat kaki saya rusak. Dada saya dibedah. Dari situ saya melihat kadang-kadang sakit ini indahnya apa? Ada, saya baru melihat. Saya bisa melihat siapa diri saya di situ. Banyak orang cinta sama saya. Banyak orang perhatian sama saya. Selain Pak Martinus Hukom, Pak Kadensus, itu waktu saya sakit, semua banyak teman datang kepada saya. Sampai Ferdinand Hutahian, banyaklah Pak Kodari, tengok ke saya. Yang peduli terhadap saya. Mereka mengharapkan saya itu sembuh. Sampai ada yang telepon dari Kanada apa. Dia menangis juga. Karena yang saya hadapin penyakit saya ini kan resiko kan. Antara mati dan hidup. Jantung lah. Hal vital manusia. Tapi saya sih tawakal. Saya tawakal. Saya jalani dengan tenang. Itu peduli datang ke rumah sakit. Banyak menengok. Malah yang saya kaget sekali. Waktu saya masuk ke ruang operasi, ada kunjungan dari Aspri Presiden apa. Katanya Pak Presiden jam 3 akan besok saya ke rumah sakit. Tapi kata istri, suami saya sini sudah ada di ruang operasi, sudah nggak bisa ditengok lagi. Karena habis dioperasi itu 4 hari, saya di ICU, tidak bisa ditemuin orang lain, dikontrol. Datanglah juga Pak Hendro Priyono, datang Pak Dias Hendro Priyono, staf khusus Presiden juga. Datang lagi bunga dari Bapak Prabowo. WA pun juga kepedulian dari Pak Ganjar. Ada lagi Osman Sabta Odang kirim bunga. Ada lagi dari Abbas Aliansi Anti Sara Bu Novi juga. Banyaklah sudah. Itu di situ saya melihat bahagia. Banyak orang mendoakan saya. Dan saya bingung juga, atau dapat berita kemana-mana, berita saya sakit di luar. Terima kasih saya semuanya. Tapi di balik itu juga ada yang lucu-lucu juga nih. Orang mendoakan saya mati atau apa. Sampai ada yang bilang, oh Tuhan, lekaskan umurnya, Habib, biar cepat dia diambil. Sampai ada yang telepon ke istri saya juga, kapan saya dikubur. Kalau mati kabarin. Nanti saya mau kirim kembang mati, macam-macam lah. Tapi dari semua itu saya nggak marah. Saya ketawa aja. Berarti banyak orang yang peduli terhadap saya. Terhadap kehidupan saya. Tadi mungkin ada yang ingin supaya sembuh, ada yang kepingin saya mati. Berarti mereka itu juga peduli terhadap kehidupan saya. Menurut mereka itu saya itu salah. Menurut mereka saya itu menyimpang. Berarti yang salah pemikirannya, malah saya nggak marah. Insya Allah doanya dia tuh mungkin kembali kepada saya, Allah yang maha tahu. Dia tuh mendoakan saya mungkin cepat mati itu karena mungkin sayang apa, pikir saya jangan sampai ganggu, nggak apa-apa. Karena kalau Allah kasih dia itu pencerahan, karena saya ini cuma membela untuk NKRI, saya nggak dapat apa-apa. Mau tadi saya dapat perhatian dari Presiden semua itu, saya dari bunga, dari Pak Hendro, saya itu terima kasih. Saya ini apa sih dibuat negeri ini, nggak ada manfaatnya. Tapi minimal nih saya itu cuma kepingin hidup apa, saya punya nilai. Saya nggak mau mati itu dilupain. Dengan kesulitan apapun dia saya hadepin. Karena apa? Tidak ada kenikmatan, keindahan itu tanpa pengorbanan.
Banyak orang mungkin nasihatin saya, hati-hati gini, nggak ada manfaatnya, biarin lah. Nah itulah dinamika kemarin saya itu sakit. Semua hikmah, saya terima kasih. Ya saya mohon doa kepada teman-teman semua. Karena sampai saat ini saya masih belum pulih normal. Saya kemarin habis kontrol dokter, boleh Pak nggak saya buat konten? Boleh, Beb. Tapi jangan terlalu capek. Pokoknya yang penting jangan ngeluarin tenaga dulu. Saya belum keluar rumah. Saya tuh nggak enak kalau setiap hari itu nggak memberikan suatu manfaat tuh kayak nggak enak. Kayak membuang umur mati gitu loh, menunggu mati. Tidur apa. Itu yang saya pikirkan. Kok nggak bermanfaat diri saya ini buat hidup. Kok begini? Tapi ya sudah. Ada saatnya saya tuh harus kalah dengan penyakit. Saya dilemahkan, saya tidur hari-hari. Pantat saya tuh sakit, luka. Ya bayangkan 2 minggu. Dada itu nggak enak sampai ini hari. Cuma satu. Itu saya mau operasi, saya tanya sama dokter, dok kalau operasi gini berapa lama saya ini harus bisa beraktivitas kembali? Ya kalau mungkin sakit itu masih cukup waktu lama ya, karena ini kan dibedah. Perlu cukup lama lah penyembuhannya. Tapi saya boleh bicara, itu saya boleh ngonten ya, saya bahagia, minimal saya bermanfaat. Banyak lah yang saya lihat ini selama saya ketemu ada penyimpangan besar. Kok saya tuh nggak bicara tuh nggak nyaman, itu aja. Insya Allah hikmah buat saya. Tetap saya bersyukur dikasih sakit ini. Kenikmatan itu perlu perjuangan. Sekalipun saya sakit, saya terima ini. Untuk saya insya Allah bisa lebih sehat lagi. Saya cuma satu, ingin bermanfaat buat negeri ini. Itu aja, mohon doalah semuanya. Kiranya saya bisa lebih pulih normal. Saya terima kasih kepada Allah semuanya, kepada orang yang mendoakan saya, yang sudah berbantu saya, baik doa maupun materi semuanya, dokter-dokter di semuanya. Pokoknya saya nggak bisa sebut lah. Insya Allah semua Allah yang membalas. Terima kasih. Assalamualaikum. Jadi kalau yang di kaki itu kan sobek itu juga. Diambil ototnya, masing-masing satu. Itu kalau ototnya diambil itu, yang diambil itu ngefek nggak ke organ yang lain? Enggak, itu cadangan. Nggak berfungsi untuk yang lain. Iganya sini ada berapa yang digergaji? Sini satu. Satu yang atas. Bypass itu konsepnya gimana sih? Jantung. Kan ini banyak nadi-nadi urat kan. Ini semua ada mampet yang kecil-kecil nih. Dibikin langsung set di sini diambil. Dari urat sini, set langsung ke bawah. Itu proses operasinya berapa lama itu? Ya, saya dioperasi selama 5 jam. Setelah operasi, prosesnya masuk ke ICU sama intermediate care itu selama 4 hari. Saya nggak boleh ditengok, nggak boleh apa-apa. Capek, Mak. Jenuh. Nggak megang handphone, nggak megang apa. Nggak lihat TV. Ya, buat rumah sakit Jakarta, semua pelayanannya, semua hebat. Saya BPJS, tapi ternyata seperti orang bayar di rumah sakit jantung Jakarta tuh. Saya tetap dilayani dengan baik semuanya. Saya nggak bayangkan nih, itu di rumah sakit banyak tuh, pasien rumah sakit jantung tuh saya lihat, itu pagi sampai malam. Dan saya salut pada rumah sakit jantung Jakarta. Itu saya tanya, katanya 90% pasiennya dari BPJS. Berarti dia menangani dulu. Ini suatu, saya nggak habis pikir. Ini anugerah buat bangsa Indonesia. Kita harus bersyukur dengan negeri ini. Sekarang sakit bisa dibiayain. Ini bukan negara kecil loh. Kalau negara-negara kecil yang cuma penduduknya 6 juta, 5 juta, ngasih berobat itu nggak hebat. Ini 270 juta loh. Bayangin aja. Jadi di negeri ini, kalau mau berbuat sesuatu tuh harus buar pecahnya besar. Kenapa? Jumlah umatnya banyak. Terima aja lah. Ini kehebatan bangsa Indonesia. Hargailah bangsa ini. Saya benar loh. Saya kemarin orang lain tuh bahagia, saya ikut bahagia di rumah sakit. Ada yang dari kampung bisa berobat. Jujur aja, kalau nggak ada BPJS, ya sudah. Saya mungkin ya almarhum. Banyak orang mati belum pada waktunya. Yang belum dicatat malaikat waktunya karena apa ya? Karena nggak mampu, nggak punya duit. Saya pernah ngalamin dulu anak saya itu yang gagal operasi dulu mesti belum ada BPJS, habis saya. Tapi bukan saya menyesal, alhamdulillah anak saya hidup, itu sudah terbaik. Karena apa? Buat anak itu saya, jangankan nyawa saya lakukan, bagaimana anak hidup. Tapi ini hari saya hadapin buat diri saya sendiri, ini BPJS. Indonesia top lah. Kalau dari diagnosis dan arahan dari dokter, tapi boleh berbagi cerita nggak? Apa penyebabnya sakit jantung yang sampai di bypass? Mungkin salah pola hidup atau salah makan? Saya pikir beginilah.
Kadang-kadang orang tuh baru tahu hikmah itu setelah sakit. Kalau lihat sakitnya capek. Ini soalnya kita masih bisa menghindari. Dokter melarang saya berhenti rokok. Emang tadi saya ngerokok, saya tuh kuat. Sehari bisa berapa bungkus. Terus makanan, pola makan, itu hindarin yang santan-santan. Pokoknya gak ada enaknya udah sakit. Dunia itu sudah gak ada enaknya kalau sakit. Anda mau ngapain dia enaknya? Ya kalau masih bisa panjang umur. Kalau enggak ya paling almarhum. Jadi biasa ini hari harus jaga lah. Harus berhenti ngerokok. Semuanya lah saya nggak boleh lakukan. Ngopi, Bib? Ya seperti ngopi, makanan, gula, semuanya saya harus jaga. Ya kembalilah seperti bayi lah. Setelah pengobatan, treatment apa yang harus dilakukan, Bib? Ya pokoknya intinya gini lah. Kita ini hidup, tadi hindari makan, minum, terus olahraga, itu aja lah. Kalau saya ingin kasih tahu kepada semua teman semuanya, orang tuh kalau kehilangan duit itu masih hidup. Itu perbuatan kecil orang hilang duit, hilang harta itu kecil. Tapi kalau orang udah sakit, itu sudah separuh hidupnya hilang. Dan lebih. Tidak ada enaknya orang udah sakit. Jadi bagaimanalah, Anda tahulah sesuatu hal yang bikin sakit. Jangan Anda deketin aja lah. Karena capek. Ini saya begini, capek operasi. Jadi nggak salah orang kalau sakit itu stres. Karena apa? Udah nggak bisa ngapa-ngapain. Kalah, kita nggak bisa. Tubuh kita ini nggak bisa mengontrol diri sendiri. Kita dipengaruhi oleh penyakit. Cari penyakitnya itu sebentar. Menyembuhkannya itu kayak semut merayap tuh. Pelan-pelan, nggak bisa cepet. Itu aja mungkin. Jadi jaga kesehatan aja lah. Terima kasih semuanya, saudara-saudara, siapapun yang sudah membantu saya secara materi, semua apapun doa dari Pak Presiden, Pak Martinus, Pak Hendro, semuanya, siapapun yang peduli. Saya cuma hanya bisa mengucapkan semoga Allah yang membalas kebaikannya teman-teman semuanya. Dan kalau ada orang yang kecewa dengan saya, sikap saya minta maaf. Dan saya nggak marah sama Anda. Terima kasih. Assalamualaikum.